Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian bagaimana dengan kegiatan beribadah selama di bulan suci Ramadan? Masih tetap semangat? Harus semangat ya. Mudah-mudahan dimudahkan segalanya ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 8, yaitu peristiwa alam. Nah, kita masuk ke subtema 2 ya, yaitu musim kemarau ya. Masih bersama Bu Fitri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pastikan kalian sudah dalam keadaan siap. Siap duduknya, siap alat tulisnya, siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, bagi yang belum sempat sholat duha, ayo sholat duha dulu ya. Nah, kita sebelum memulai, mari bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Musim kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, kita di awal Ramadan sudah sempat melaksanakan ibadah berpuasa dalam keadaan hujan ya, sempat. Nah, sampai hari ini alhamdulillah kita belum merasakan hujan kembali. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ketika di luar mataharinya juga bersinarnya amat terang gitu ya. Kemudian terasa cukup hangat. Nah, kita perhatikan tanaman di sekitar kita. Apakah mereka layu dan kekeringan? Nah, kita harus bisa menyayangi mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Allah dengan cara menyiram tanaman ya, agar mereka tidak mengalami kekeringan ya. Dan kita pun harus bisa menghemat air agar tidak terjadi kekeringan selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Karena sepertinya kita memasuki musim kemarau. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada Udin, Lani, Edo, dan Beni serta Siti yang sedang bermain di taman. Ya, mereka sedang bermain di taman dekat rumah Edo ya. Nah, anak laki-laki bermain bola, sedangkan anak perempuan bermain tapak gunung. Nah, setelah bermain, mereka bercakap-cakap. Di sini ada Siti dan Lani. Kata Siti, kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Nah, Lani bilang, wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, Dayu dan Lani pun berbicara. Kata Lani, Dayu, kamu tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana bermainannya? Kata Dayu, keseimbangan badan Beni sangat bagus. Dia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat. Nah ya, anak-anak, kita harus bisa mencontoh seperti yang dilakukan oleh Siti, Lani, dan Dayu ya. Mereka menghargai teman yang memiliki kepandaian dengan cara memberi pujian ya, karena memberi pujian itu termasuk perbuatan yang baik.
Nah, perbuatan baik karena apa? Karena pujian itu dapat membuat orang lebih semangat, menyenangkan hati orang. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, kita harus banyak-banyak bisa berbuat baik ya. Salah satunya memberi pujian kepada teman yang memiliki kepandaian ataupun kelebihan. Nah, jangan lupa kalau kita yang sedang menerima pujian, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih atas pujian yang diberikan orang kepada kita ya. Kita lanjut. Nah, di sini selesai bermain, Udin dan teman-teman yang lain, mereka merasa kepanasan ya. Karena selama di bulan Ramadan ini, pada musim kemarau, udaranya terasa panas. Nah, Edo dan teman-temannya merasa sangat kepanasan ya. Nah, cuaca pada musim kemarau itu selalu cerah. Nah, hari semakin sore, matahari akan tenggelam. Sinar mentari menjadi berwarna jingga. Nah, bermain di air sungai itu sudah selesai ceritanya karena tadi mereka bermain di air sungai ya. Karena air sungainya menjadi lebih dangkal, jadi mereka lebih mudah untuk bermain air. Nah, ada percakapannya nih. Ada Udin, Beni, dan Edo. Kata Udin, asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Beni memuji Udin. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Nah, Edo menanggapi pujian Beni terhadap Udin. Betul, tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin loh. Nah, kita bisa tahu ya dari percakapan ini yang mana yang kalimat pujian. Ya, yang dikatakan Beni, berani sekali kamu menyiramkan air ke badan. Nah, ketika mengucap kata berani, berarti itu adalah berupa pujian ya. Berani sekali kamu, hebat, begitu ya. Nah, sedangkan Edo menanggapi kalimat pujian pujian Beni terhadap Udin, yaitu betul kata Edo, padahal airnya sangat dingin. Nah, ya. Nah, anak-anak setelah bermain, keesokan harinya mereka berangkat ke sekolah. Nah, mudah-mudahan kita pun segera bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan aman ya. Nah, di sini Udin, Lani dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Nah, cuaca pada musim kemarau itu amat cerah. Sinar mataharinya begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, ternyata Lani diam-diam melihat suasana di sekelilingnya. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari yang cerah. Lani kagum sekali dengan pemandangan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah juga harus pandai-pandai memuji, mensyukuri segala ciptaan Allah. Bukan hanya kita memuji sesama manusia ya, tapi kita juga harus memuji Allah yang telah menciptakan kita beserta seluruh alam dan isinya ya. Nah, Lani setelah itu sampai di sekolah ia menulis tulisan. Nah, judulnya adalah Alamku yang Indah. Ini semua berisi tentang bagaimana ungkapan hati Lani saat tadi ia berjalan mengagumi alam sebagai ciptaan Tuhan. Nah, yang dilingkari ini adalah salah satu kalimat pujian yang diungkapkan Lani ya, karena ia sangat kagum dengan ciptaan Tuhan. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, itu adalah salah satu ungkapan pujian. Di sini banyak sekali. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan kalimat pujian yang lain ya. Kita lanjut. Nah, sepulang sekolah mereka bermain di balai desa ya, karena sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Begitu kan kalian ya? Ketika pulang sekolah jangan lupa, atau pulang dari ngaji mau bermain jangan lupa diganti bajunya, kemudian pakai masker. Kalau untuk sekarang ya, kalian silahkan bermain di depan rumah mungkin ya, atau di sekitar rumah kalian. Nah, biasanya kalau anak sekarang menarinya dengan apa ya? Dengan TikTok
TikTok, Bu. Nah, ya. Nah, tapi jangan sering-sering juga main TikTok ya. Boleh sambil bernyanyi, kemudian menari seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya ya, menggerakkan kepala, kaki, tangan. Itu juga membuat badan lebih segar, tidak lemas ya. Oke, kita lanjut. Nah, selepas bermain, tidak lupa Siti dan kawan-kawannya pulang ke rumah. Siti mencuci tangan ya sehabis bermain. Nah, sama ya, mulai sekarang juga seperti itu. Nah, tetapi Siti memiliki aturan menghemat air dia ya, karena sekarang sedang musim kemarau. Siti menghemat air bersih. Salah satunya Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras ya, bukan dari air bersih langsung, karena air cucian beras juga bermanfaat ya. Jangan langsung dibuang. Pasti kalian bisa lihat mungkin ayah bunda kalian yang habis mencuci beras, airnya tidak langsung dibuang, tapi dijadikan untuk menyiram tanaman. Kemudian setelah digunakan, jangan lupa keran air ditutup dengan rapat agar tidak mubazir ya, menetes, tidak terpakai, terbuang ya. Nah, kemudian menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Nah, yang terakhir, biasanya ketika sedang mencuci piring, ketika sedang memberi sabun piring, kita suka lupa ya bahwa kerannya tidak dimatikan. Nah, mulai hari ini kalau ada yang masih suka seperti itu, matikan dulu kerannya, kemudian sabuni piringnya, ketika akan dibilas baru nyalakan kembali kerannya. Ini adalah aturan menghemat air bersih ala Siti ya. Nah, bagaimana dengan teman yang lain? Ada Udin. Nah, Udin juga memiliki aturan penggunaan air bersih di rumahnya. Tidak jauh berbeda ya dengan Siti. Mereka memiliki kebiasaan atau aturan menghemat air yang hampir sama. Nah, bagaimana dengan aturan menghemat air di rumah kalian? Bu Fitri nanti mau tahu nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Anak-anak, nah ada yang masih ingat pembelajaran waktu itu kita belajar tentang menimbang ya, mempraktikkan menimbang benda dengan alat sederhana yaitu gantungan. Nah, di sini ada sendok yang ditimbang agar seimbang dengan menggunakan kelereng. Nah, satu sendok ini seimbang timbangannya dengan sebanyak 5 kelereng ya. Jadi untuk menyeimbangkan timbangan agar rata ya, maksudnya satu sendok ini sama dengan 5 kelereng. Nah, kalian juga nanti bisa mencoba lagi ya, mempraktikkan kembali sambil ngabuburit boleh. Nah, selain ada sendok yang ditimbang, juga ada benda yang lain. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kalau tadi sendok itu sama dengan 5 kelereng, untuk menyeimbangkannya, kemudian gelas sama dengan 9 kelereng, sedangkan mangkok sama dengan 12 kelereng. Nah, jika ada pertanyaan, benda mana ya yang lebih berat? Nah, benda yang lebih berat adalah kita lihat banyaknya kelereng ya. Nah, karena walaupun mangkoknya besar, belum tentu dia berat ya. Atau kalau misalnya gelasnya kecil, belum tentu dia itu ringan ya. Jadi kita perhatikan sebanyak kelereng yang menyeimbangkan bendanya. Nah ya, sekarang benda yang lebih berat adalah, kita lihat jumlah kelerengnya 12 ya. 12 kelereng itu lebih banyak, yaitu bendanya adalah mangkok. Sedangkan benda yang lebih ringan adalah yang paling sedikit. Apa? Sendok. Nah, ketika sudah tahu, kita bisa coba mengurutkan benda dengan timbangan yang lebih berat. Bendanya ya, bukan timbangannya. Karena yang ditanyakan adalah urutkan benda, bukan urutkan jumlah kelerengnya ya. Kalau diurutkan jumlah kelerengnya, kita bisa menyebutkan 12, 9, 5 ya. Karena ini yang ditanyakan adalah benda, jadi kita mengurutkan bendanya dari yang paling berat. Tadi yang paling berat adalah mangkok karena 12 kelereng. Kemudian dilanjutkan dengan gelas sebanyak 9 kelereng dan sendok sebanyak 5 kelereng. Ih, pintar. Mudah-mudahan ini semua
bisa membantu kalian ya dalam belajar. Terima kasih, tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.